Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyu Anggraini dengan NIM 96202445 dari kelas 1 PKD 2. Di sini dengan matkul Agama Islam. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan. Nomor 1, tentu mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana cara memperkuat visi ilahi agar manusia dapat kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Langkah-langkah untuk memperkuat visi ilahi dengan mengenal diri sendiri, introspeksi, meditasi atau kontemplasi dengan mencari waktu tenang untuk merenung dan menghubungkan diri sendiri dan alam semestanya. Mempelajari ajaran agama atau filsafat dengan membaca kitab suci, mempelajari filsafat dengan mencari hikmah dan pengetahuan dari para filsuf tentang makna kehidupan, etika, dan moralitas. Berinteraksi dengan alam, berada di alam, menghabiskan waktu di alam terbuka untuk merasakan keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan. Menghormati alam, menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Berbuat baik kepada sesama dengan melakukan amal, membangun hubungan sosial, berdoa dan beribadah, belajar dari orang-orang yang bijak, mencari mentor, membaca biografi, menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, adil, sabar, dan tawakal. Pentingnya untuk diingatkan dengan konsisten, keterbukaan, terbuka terhadap berbagai pandangan dan pengalaman untuk memperkaya wawasan. Dengan kesabaran dan melakukan langkah-langkah di atas, secara konsisten diharapkan manusia dapat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat nilai-nilai moral, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Nomor 2, terapi spiritual ala Syed Hossein Nasr. Syed Hossein Nasr melihat akan masalah manusia modern terletak pada hilangnya koneksi spiritual dengan alam semesta dan sang penciptanya. Ia menawarkan terapi spiritual sebagai solusi, yaitu kembali pada akar tradisi spiritual masing-masing. Intinya, kembali pada akar. Manusia diajak untuk menggali kembali nilai-nilai spiritual dalam tradisi agama dan budaya mereka. Koneksi dengan alam semesta, menjalin kembali hubungan harmonis dengan alam semesta, kesatuan manusia dan alam. Lalu dengan memahami hubungan ini, manusia bisa menemukan kedamaian batin. Tujuan utamanya penyembuhan jiwa. Terapi spiritual ini bertujuan menyembuhkan luka-luka batin yang disebabkan oleh kehidupan. Pengembangan spiritual membantu individu mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, menemukan makna hidup, memberikan panduan untuk menemukan tujuan hidup. Kritik dan tantangannya, subjektivitas. Konsep spiritualitas bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara ilmiah. Universalitas, tidak semua orang merasa nyaman dengan praktik-praktik spiritual tersebut. Modernitas, beberapa orang mungkin kesulitan menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan tuntunan kehidupan modern. Dengan kesimpulan, terapi spiritual Alan Nasr menawarkan alternatif menarik bagi mereka yang mencari makna hidup yang lebih dalam. Namun, penting untuk diingatkan bahwa ini adalah pendekatan yang sangat personal dan membutuhkan komitmen yang kuat. Nomor 3, sangat menarik pertanyaan Anda mengenai kesamaan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran ketuhanan dalam perspektif Islam. Mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Pandangan yang menempatkan kesadaran spiritual sebagai sinonim dengan kesadaran ketuhanan memiliki beberapa dasar yang kuat. Tujuan akhir spiritual, tauhid. Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Segala bentuk ibadah dan amal soleh pada dasarnya adalah manifestasi dari pengakuan atas keesaan Tuhan. Khusyuk, kesadaran spiritual yang sejati akan mendorong seseorang untuk terus-menerus mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ridha Allah, tujuan akhir dari spiritualitas adalah meraih ridha Allah. Sumber pengetahuan spiritual wahyu, semua pengetahuan spiritual yang sahih bersumber dari wahyu Allah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman utama. Sunnah Nabi merupakan Muhammad SAW merupakan penjelmaan dari Al-Quran dalam bentuk tindakan dan perkataan. Manifestasi kesadaran spiritual, bertakwa, sabar, syukur, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan, implikasi kesadaran spiritual, transformasi diri, ketenangan hati, tujuan hidup yang jelas. Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran spiritual tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam semesta dan seluruh makhluk hidup,
Namun dalam Islam, kesadaran spiritual semak selalu dikaitkan dengan kesadaran akan keberadaan dan keesaan Tuhan. Nomor 4, pertanyaan yang Anda ajukan sangat menarik dan mendalam, menyentuh inti dari berbagai disiplin ilmu yang berusaha memahami keberadaan Tuhan. Mari kita bahas satu persatu pertanyaan Anda. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Psikologi mencoba memahami pengalaman manusia, termasuk pengalaman religius. Dari perspektif psikologis, pengalaman akan Tuhan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengalaman mistik, perasaan bersatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, keyakinan akan adanya kekuatan diri kita, simbolisme, manusia sering menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan Tuhan, seperti salib, bulan sabit, atau mandala. Komunitas, keberadaan dalam komunitas beragama dapat memperkuat pengalaman religius dan memberikan rasa kebersamaan. Beberapa teori psikologi menjelaskan pengalaman religius antara lain psikoanalisis, psikologi humanistik, dan psikologi kognitif. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Sosiologi mempelajari bagaimana agama berfungsi dalam masyarakat. Beberapa aspek penting dalam pemahaman sosiologis tentang agama, antara lain fungsi sosial agama. Agama dapat berfungsi sebagai sumber solidaritas sosial, pengendali sosial, dan legitimasi kekuasaan. Struktur sosial agama memiliki struktur sosial yang kompleks, termasuk hierarki, ritual, dan organisasi. Agama dan perubahan sosial, agama dapat menjadi kekuatan konservatif atau progresif. Beberapa teori sosiologi agama antara lain teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori tindakan rasional. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Filsafat agama mencoba merasionalkan keyakinan akan adanya Tuhan. Beberapa argumen filosofis tentang keberadaan Tuhan antara lain argumen ontologis. Tuhan ada karena kita memiliki ide tentang kesempurnaan mutlak. Argumen kosmologis, keberadaan alam semesta memerlukan penciptanya. Argumen teleologis, keteraturan alam semesta menunjukkan adanya desain intelijen. Namun, banyak filsuf yang juga meragukan keberadaan Tuhan atau menolak untuk membuktikannya secara rasional. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Teologi adalah studi sistematis tentang Tuhan dan agama. Teologi berusaha memahami sifat Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan makna kehidupan dalam konteks agama. Konsep tentang Tuhan dalam berbagai agama sangat beragam, namun secara umum mencakup beberapa tema utama: keesaan, kesempurnaan, pencipta, pengatur, dan penghakim. Nomor 5, Tajaliyat Tuhan merupakan sebuah konsep dalam mistisme Islam yang mengacu pada manifestasi atau penampakan Tuhan di alam semesta dan dalam diri manusia. Sederhananya, ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan eksistensi dan sifat-sifatnya melalui segala ciptaannya. Contoh tajaliyat. Yang pertama, alam semesta. Keindahan alam semesta seperti langit yang luas, bintang-bintang yang berkilauan, dan keindahan alam lainnya. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki potensi untuk menjadi cerminan sifat-sifat Allah yang paling indah, seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan hikmah yang luas. Nomor 6, konflik antara nafsu dan spiritualitas. Mencapai ketenangan jiwa, konflik antara dorongan nafsu dan tuntunan spiritual memang menjadi tantangan universal bagi manusia. Dalam Islam, 3 tipologi jiwa manusia yang Anda sebutkan menggambarkan spektrum perjuangan batin ini. Apa yang harus Anda lakukan sebagai manusia untuk mencapai ketenangan jiwa? An-nafs al-mutmainnah. Manusia perlu melakukan beberapa upaya dengan cara mengenal diri, introspeksi, memahami sifat nafsu, memperkuat iman, belajar agama, mendalami ilmu agama untuk memperkuat keyakinan, beribadah, melaksanakan ibadah seperti konsisten dengan cara sholat, puasa, dan juga zakat, membaca kitab suci Al-Quran, menjaga pergaulan, bergaul dengan orang-orang soleh, dan menjauhi pergaulan yang buruk, mencari ilmu, meningkatkan pengetahuan, bersabar dan tawakal, muhasabah, evaluasi diri. Konsep keseimbangan penting untuk diingatkan bahwa mencapai ketenangan jiwa adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada manusia yang sempurna, namun dengan terus berusaha memperbaiki diri, kita dapat semakin mendekati kesempurnaan yang diidamkan.
Dengan takwa, seorang akan senantiasa berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.